Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita bersama lagi merenungkan akan kasih Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Saat kami akan merenungkan lagi firman-Mu, memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Hari Kerja Keras dan Pencobaan. Ayat renungan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 40 dan Kisah pasal 20 ayat 1. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Selama lebih dari 3 tahun, Efesus telah menjadi pusat pekerjaan Paulus. Sekarang ia merencanakan perjalanan misionaris lainnya, kali ini ke Roma. Keberangkatan Paulus dari Efesus dipercepat oleh peristiwa yang terjadi selama perayaan tahunan yang menghormati Dewi Artemis. Musim perayaan ini selalu menjadi masa pencobaan bagi orang-orang yang baru percaya. Pekerjaan misionaris Paulus telah memberikan dampak serius pada penyembahan berhala Artemis, dan kehadiran pada perayaan telah cukup berkurang. Imam-imam Artemis ketakutan dan marah. Mereka yang memproduksi dan menjual patung perak kecil Artemis juga kecewa karena penjualan mereka merosot. Para imam dan seniman ini membangkitkan amarah orang-orang melawan Paulus dan menghasut terjadinya kerusuhan. Otoritas kota bergerak cepat menahan Paulus dan kawan-kawannya. Kecenderungan alamiah Paulus adalah membela kebenaran di hadapan orang banyak yang marah. Tetapi kawan-kawannya menolak keputusan ini, mengetahui bahaya besar yang akan mereka hadapi. Keributan semakin bertambah, dan selama 2 jam orang banyak menyanyi, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Dicatat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 28. Penghasilan para imam dan pemahat logam dipertaruhkan. Akhirnya, huru-hara itu berhenti karena kelelahan, dan juru tulis kota bisa mengucapkan kata-kata yang menenangkan sebelum membubarkan orang banyak itu. Pokok pikiran. Di tengah topan pertentangan yang terus-menerus, teriakan dari musuh-musuh dan dari yang ditinggalkan oleh teman-teman, Rasul yang berani itu hampir patah hati, tetapi ia memandang kembali ke Kalvari, dan dengan semangat yang baru ia maju untuk mengabarkan pengetahuan tentang yang sudah tersalib. Ia hanya menempuh jalan yang berlumuran darah yang telah ditempuh oleh Kristus di hadapannya. Ia tidak mencari kelepasan dari pertempuran sampai ia harus meletakkan senjata perlengkapannya di kaki penebusnya itu. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 250. Pelajaran malam ini, ketika masalah yang tak terduga timbul, Allah senantiasa memiliki seseorang yang telah disiapkan untuk mengatasi situasi itu. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman. Pengalaman Paulus yang selalu menjadi masalah bagi orang-orang di sekitar dia, baik para imam maupun para penguasa. Itu mendorong kami untuk tetap semangat menyampaikan kabar keselamatan yang memang sangat berat, tetapi kami percaya Tuhan sudah memberikan penolong bagi kami.
Roh Kudus untuk bersama dengan kami menghadapi setiap tantangan, sehingga kabar keselamatan boleh kami sampaikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik bagi kehidupan kami. Memohon penyertaan dalam istirahat malam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.